Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita awali dengan mengucap syukur kalimat alhamdulillah, dan mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bermohon dan bermunajat kepada Allah, semoga ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan untuk kesekian harinya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, kita maklum bersama bahwa Ramadan pada tahun ini kita mengalami sesuatu yang lain daripada yang lain jika dibanding dengan Ramadan yang telah lewat. Pada tahun ini kita melaksanakan ibadah Ramadan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, untuk dilaksanakan tidak seperti yang dulu, yaitu seperti sholat tarawih misalnya diadakan di masjid secara berjamaah, bahkan sholat Jumat dan atau sholat wajib yang lainnya juga dikerjakan di rumah masing-masing. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, kalau boleh saya katakan, adalah menunjukkan implementasi daripada surat Al-Baqarah 185, atau mungkin lanjutan dari surat Al-Baqarah, yaitu tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi seperti ini memang memberikan keringanan dan memberikan kemudahan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk melaksanakan ibadah. Karena kita bersepakat bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai agama yang mudah, bukan agama yang dibuat untuk mempersulit umatnya. Sebagaimana dikutip dalam Al-Baqarah 186, potongan ayatnya insyaallah kita sudah hafal semua.
yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, bahwa sesungguhnya Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, tidak memberikan keberatan atau memberatkan kepada kita semuanya dalam beribadah. Dengan demikian, maka kita lebih mengenal bahwa agama, terutama agama Islam, adalah agama yang samhah, yaitu agama yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan keringanan, tidak memberatkan atau menghendaki kesulitan bagi penduduknya, kecuali orang-orang yang memang akan membuat susah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri sudah menyatakan, inna dina yusra, sesungguhnya agama, terutama agama Islam itu adalah yusra, ringan, mudah. Coba bayangkan kalimat di sini menggunakan atau didahului dengan kata inna, bukan kalimat ad-dinu yusra, bukan, tetapi inna dina yusra. Ini membuktikan, membenarkan bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah mempermudah kepada pemeluknya untuk melaksanakan hal ihwal yang diperintahkan oleh agama Islam itu sendiri. Mengapa demikian? Rasulullah SAW juga pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Dan apabila kami memerintahkan atau Rasulullah memerintahkan kepada kalian, maka laksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuanmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam sebuah firman-Nya, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat semampu kamu. Tidak memaksakan, tidak memberatkan kepada umatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memberikan keringanan atau kemudahan agama Islam kepada penganutnya, tidak memberikan kesulitan kepada penganutnya. Banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, kita tahu bahwasannya sholat yang 5 waktu adalah wajib, tetapi Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan keringanan. Misalnya, dalam situasi kita akan bepergian jauh, atau kita akan lebih dikenal dengan safar, maka Islam memberikan tawaran untuk misalnya sholat duhur dengan sholat asar di jamak, yaitu katakanlah sholat asar ditarik kepada sholat duhur. Bahkan Rasulullah SAW memberikan keringanan. Apabila memang sudah mendesak, maka jamak itu menjadi dua rakaat. Misalnya duhur dengan asar bisa dikerjakan dengan 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat jamak qashar. Begitu indahnya dan begitu ringannya Islam, tidak memberatkan kepada umat Islam itu sendiri. Contoh yang lain adalah ibadah puasa. Ibadah puasa pun demikian, tidak memberatkan kepada umatnya. Apabila kita dalam keadaan sakit atau bepergian, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan keringanan. Silahkan untuk tidak berpuasa, dan nanti di waktu lain akan diberikan penggantinya. Bahkan apabila sudah tua renta, tidak bisa melaksanakan untuk ibadah, maka saum bisa diganti dengan fidyah. Begitu juga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sholat Jumat yang merupakan sholat wajib atau sholat yang 5 waktu, yang seyogianya menurut
sabda Rasul untuk dilaksanakan lebih baik berjamaah, tapi diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada penghalang, maka boleh dilaksanakan dengan mengganti sholat Jumat misalnya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Sehingga ketika beradzan atau muadzin melaksanakan adzannya, kalimat hayya 'alas shalah diganti dengan as-sholatu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Dan ini sudah dicontohkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada saat itu terjadi hujan yang sangat besar, yang semestinya Jumat itu dilaksanakan di masjid karena situasi halangan, yaitu adanya hujan yang sangat besar, maka Allah atau Rasulullah menyuruhkan kepada muadzin untuk mengumandangkan azannya ketika hayya 'alas shalah diganti dengan kalimat as-sholatu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Jamaah atau kaum muslimin rahimakumullah, apalagi pada saat sekarang kita tahu semuanya bahwa situasi sekarang ini adalah situasi yang mendunia, yaitu adanya virus yang mengguncang dunia. Kita yang selama ini sholat tarawih di masjid, kita sholat berjamaah di masjid, maka dalam situasi yang demikian Allah memberikan keringanan dengan pahala yang sama. Kita melaksanakan sholat tarawih dan kegiatan-kegiatan yang lain di rumah masing-masing, dan ini sudah dicontohkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan kepada kita semuanya, bagaimana? Apakah kita tertinggal dengan sunnah-sunnah yang lain apabila kita tidak sholat di masjid? Seperti misalnya kita sholat tahiyatul masjid, berarti kita meninggalkan tahiyatul masjid. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Banyak sholat sunnah yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Di antaranya adalah sholat duha, atau mungkin kita sholat maghrib, atau mungkin kita sholat isya, atau mungkin kita sholat subuh, atau mungkin sholat duhur, sholat asar, yang diawali sholat-sholat itu dengan sunnah. Apakah itu sunnah qobliyah? Kita bisa menambah dengan rakaatnya. Yang biasanya kita melaksanakan sholat qobliyah zuhur misalnya 2 rakaat, bisa kita tambah di rumah menjadi 4 rakaat. Dan banyak sekali sunnah-sunnah yang lain bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah mengapa kalau kita runtun, sesungguhnya Islam sangat memberikan kemudahan kepada kaumnya untuk melaksanakan ibadah dengan jajaran atau takaran pahala yang sama dengan pahala yang dilaksanakan di masjid atau di tempat-tempat lain yang dilaksanakan secara berjamaah. Karena itu, karena ini merupakan sesuatu yang sedang mendunia yang namanya virus ini, maka kita wajib untuk mengikuti apa yang diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun oleh pemerintah Republik Indonesia. Berbahagialah kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan dan mengamalkan itu. Betapa mafasid atau yang buruk akan menimpa kita apabila kita tidak memperhatikan itu. Yang oleh ahli sudah dilaksanakan bahwanya penularan daripada virus ini sangat ganas, kemudian sangat cepat dan begitu hebatnya dan begitu gampangnya untuk menularkan itu. Maka ada kegiatan-kegiatan yang lain dianjurkan oleh pemerintah maupun yang diamanatkan atau kebijakan dari Majelis Ulama, mari kita sama-sama untuk melaksanakannya.